sebesar-besarnya, terlebih kepada Like, karena saya silap memberikan kabar. Judulnya betul, namun kitab Wahyunya meleset. Jadi saya minta maaf kepada semua pendengar, semua yang mendengar, yang sudah sedia mendengar tentang Wahyu 14, saya harus mengatakan saya mengecewakan. Karena rupanya saya saat tulis bukan 14, melainkan Wahyu 4. Jadi gantinya Wahyu 14 adalah Wahyu 4. Baik, apa boleh saya sekarang share screen karena rupanya saya belum dimasukkan di sini. Sebentar Om ya. Tadi kalau nggak salah sudah jadi co-host kok Om. Om Dahlia sudah jadi co-host. Tinggal di share screen aja Om. Oke. Oh ya, oke. Ya. Baik. Nah, saya bersuka kalau kita bisa bertemu kembali saat ini. Maksudnya singkat. Baik, saya kembali lagi. Nah, sebenarnya seperti saya katakan tadi, judulnya memang sudah benar. Sekilas tentang Allah Bapa di atas taktanya, yaitu dari Wahyu pasal yang keempat. Nah, saya ingin berdoa sekali lagi sebelum kita terjun ke dalam firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kesempatan ini di mana kami dapat mendengar firman-Mu. Mempelajari firman-Mu, kami mengundang Roh Kudus untuk menginspirasikan kami, menerangkan pikiran kami agar kami dapat mengerti dengan jelas akan apa yang hendak Engkau katakan kepada kami, serta mengikuti arah yang Engkau pimpinkan. Oleh karena itu, berkatilah kami, ya Tuhan, dalam nama Yesus, Penerus dan Juru Selamat kami. Amin. Setelah kita menelusuri pekabaran kepada 7 jemaat Tuhan, serta menyadari betapa itu berlaku kepada umat Tuhan pada zaman akhir ini, utamanya. Dan sekarang kita dibawa oleh Yohanes untuk melihat betapa mulia Allah Bapa di atas taktanya. Nah, penting untuk kita perhatikan bahwa ada paralel antara Wahyu 1, Wahyu 4, dan Wahyu 5. Sementara Wahyu 1 menyajikan penglihatan tentang Allah Putra, yaitu Kristus yang telah bangkit, sebagai seorang imam yang melayani bait kudus surgawi. Nah, Wahyu 4 adalah penglihatan tentang Bapa yang bertakhta di bait suci yang sama. Wahyu 5 kemudian memperlihatkan bahwa baik Bapa maupun Putra hadir di bait suci bersama-sama. Karena kitab Wahyu terutama merupakan wahyu anak Tuhan. Namun penting Allah Bapa diperlihatkan dalam pasal 4 ini. Signifikansinya adalah bahwa Bapa dan bahkan seluruh surga terlibat dalam rencana agung keselamatan dan pemulihan dunia ini menuju kerajaan Tuhan.
Kita baca di dalam Wahyu 4 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seseorang. Pasal 4 diperkenalkan dengan kata-kata kemudian daripada itu. Ketika kita menganalisa pasal keempat, kita menemukan bahwa kata-kata kemudian daripada itu benar-benar berarti setelahnya. Peristiwa pasal 4 terjadi setelah visi yang dijelaskan dalam pasal 1 sampai 3. Oleh karena itu, pasal 4 adalah visi lain yang berbeda. Ada namun sejumlah kesamaan antara pasal 1, 4, dan 5 ini, yang menunjukkan bahwa pasal 4 adalah pengantar untuk serangkaian adegan baru yang diperlihatkan kepada Nabi Yohanes. Dikatakan, aku melihat sebuah pintu terbuka di sorga. Ini dipahami dengan mengacu bukan pintu ke sorga, melainkan pintu ke Ka'bah surgawi, yaitu pintu ke bilik pertama. Namun, pandangan yang dilukiskan di sini dapat juga mengacu pada pintu ke bilik yang Maha Kudus atau bilik kedua, di mana takhta Tuhan berada. Pintu yang dimaksud Kristus pada tahun 1844, pintu yang orang-orang percaya diundang untuk masuk melalui iman. Referensi yang dengan jelas berbicara tentang pintu terbuka ke ruangan kedua dari bait suci yang agung ini ditemukan di dalam Wahyu 11 ayat 19. Dikatakan, maka terbukalah bait suci Tuhan yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Apakah pintu ini yang sama seperti dibicarakan di dalam pasal keempat? Jelas bahwa itu adalah pintu bilik pertama dalam pasal 4. Karena Wahyu 4 ayat 5 mengatakan seterusnya, 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu, atau 7 kaki dian. Perlu diketahui bahwa di bilik yang dilihat Yohanes terdapat 7 kaki dian. Dalam bait duniawi, 7 kaki dian ini hanya terletak di bilik pertama. Oleh karena itu kesimpulan logisnya adalah bahwa Yohanes dalam penglihatan berada di bilik pertama. Namun, inilah yang perlu kita perhatikan. Memang benar bahwa takhta Tuhan di Ka'bah duniawi terletak di bilik Maha Kudus. Karena kemuliaan Shekinah berdiam di antara kerub di bilik kedua. Nah, di bait suci duniawi, Tuhan membatasi kehadirannya di ruang Maha Kudus. Sebuah tabir setebal beberapa sentimeter memisahkan kedua bilik bait suci untuk menyembunyikan kemuliaan Tuhan. Ini untuk melindungi jemaat karena kehadiran Tuhan adalah api yang menghanguskan segala sesuatu yang tercemar oleh dosa. Kecuali Tuhan membatasi kemuliaan yang memancar dari hadiratnya, maka semua manusia dalam jarak dekat akan dihancurkan. Oleh karena itu, untuk memungkinkan manusia mendekati Tuhan, untuk bersekutu dengannya, dan untuk mengenalnya, Tuhan membatasi kehadirannya di bilik yang Maha Kudus. Bilik kedua dari bilik bait suci. Sebaliknya, di bait suci surgawi tidak ada dosa dan tidak ada orang berdosa. Sehingga Bapak tidak perlu dikurung untuk melindungi jemaat. Namun penting untuk dicatat
bahwa bahkan pada hari-hari bait suci di dunia bumi pun kehadiran Tuhan kadang-kadang dinyatakan di bilik pertama juga. Sedemikian rupa sehingga para imam sama sekali tidak dapat masuk ke dalam tempat kudus. Di dalam Keluaran 29 ayat 42-43. Tuhan bertemu dengan orang Israel di pintu kemah. Pintu ke bilik pertama. Keluaran 40 ayat 34-35. Bilangan 12 ayat 4 dan 5. Tuhan berdiri di pintu kemah pertemuan. Bilangan 20 ayat 6 dan 7. 1 Raja-Raja 8 ayat 10-11. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kadang-kadang tinggal di bilik pertama dari bait duniawi. Sebagai konsekuensinya, Tuhan dapat berada di bilik pertama dari bait suci surga yang agung, serta juga di bilik kedua. Seperti Roh Nubuat katakan dalam Patriarch and Prophet, halaman yang ke-356. Seperti dalam penglihatan Rasul Yohanes diberikan pemandangan bait Tuhan di surga. Dia melihat di sana 7 lampu api menyala di depan takhta itu. Dia melihat seorang malaikat memiliki pedupaan emas dan diberikan kepadanya banyak kemenyan, agar dia mempersembahkannya dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas yang ada di depan takhta itu. Wahyu 4 ayat 5, Wahyu 8 ayat 3. Di sini Nabi diizinkan untuk melihat bilik pertama dari bilik suci di sorga. Nah, sangat jelas adegan di Wahyu pasal 4 menggambarkan bilik pertama dari bait suci surgawi yang agung. Namun tidak ada tirai pemisah dengan bilik yang maha kudus. Makanya Yohanes dapat melihat takhta Tuhan juga. Selanjutnya kita tiba pada gambaran tentang Bapa sendiri di atas takhta. Wahyu 4 ayat 23, 2 dan 3 mengatakan, segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah takhta berdiri di surga. Dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata jaspis dan permata sardis. Di sini sang nabi tidak menggambarkan wujud sebenarnya dari yang maha tinggi. Sebaliknya, dia menggambarkan warna-warni yang mengelilingi Bapa. Seperti jaspis. Jasper biasanya berwarna merah tua. Meski juga dikenal berwarna coklat atau kuning dan bahkan hijau. Secara umum dianggap bahwa di sini menunjukkan warna merah tua. Sardius atau sardis dari batu yang disebut sardis yang berwarna jingga atau jingga merah. Tidak diragukan ini mengacu pada kemuliaan dan yang mengelilingi pribadi Bapa. Menurut kitab lain, sang Bapa bermandikan api abadi dan api memiliki warna jingga kemerahan. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Yeskiel yang juga diberi penglihatan tentang Tuhan semesta alam yang agung di atas salah satu singgasananya. Yeskiel 1 ayat 26-27. Tidak diragukan lagi, warna-warna ini menggambarkan kemuliaan api yang mengelilingi pribadi Bapa di bait suci agung yang kekal. Dan suatu pelangi melingkupi takhta itu, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Ada pelangi di sekeliling singgasana, di belakang dan di samping singgasana, seperti jamrud. Ini pasti menampilkan latar belakang yang megah bagi takhta abadi, seperti jamrud menyiratkan kehijau-hijauan. Betapa indahnya panorama ini. Yeskiel juga menyinggung latar belakang ini di dalam Yeskiel ayat 1 ayat 28. Dikatakan seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan.
Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Demikianlah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Mengapa pelangi yang mulia ditampilkan sebagai latar belakang kehadiran yang maha tinggi? Nyatanya ini cukup signifikan. Pelangi melambangkan penyatuan, belas kasihan, dan keadilan. Seperti yang dinyatakan oleh Rockwood di dalam Review and Herald 1892 halaman 7, dikatakan seperti busur di awan yang dibentuk oleh kesatuan sinar matahari dan hujan, demikian pula pelangi yang mengelilingi singgasana melambangkan gabungan kekuatan belas kasihan dan keadilan. Perpaduan, penghakiman, dan belas kasihanlah yang membuat keselamatan penuh dan sempurna. Atribut kedua yang diwakili oleh pelangi berkaitan dengan perjanjian Tuhan. Setelah air bah yang dahsyat pada zaman Nuh, Tuhan menetapkan pelangi di atmosfer untuk meyakinkan Nuh bahwa bumi tidak akan pernah digenangi air ke langit. Pelangi adalah tanda perjanjian abadi Tuhan dengan anggota umat manusia yang bertobat bahwa Dia tidak akan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Konsekuensinya, ini terutama merupakan simbol bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara perjanjian. Alam semesta, kehidupan berakal, menatap pelangi. Diingatkan bahwa pencipta yang maha kuasa adalah wujud yang dapat mereka percayai. Tuhan yang menepati janjinya. Pencipta yang menepati perjanjian. Mengapa kita menemukan simbol seperti itu di surga? Kita perlu mengingat bahwa musuh besar telah mempersoaljawabkan karakter Tuhan. Berbagai pertanyaan telah dilontarkan ke dalam benak para penghuni alam semesta yang tidak jatuh, tetapi pelangi berfungsi untuk terus meyakinkan mereka bahwa mereka dapat mempercayai Tuhan mereka, bahwa kebohongan fitnah yang disebarkan tentang Dia tidak akan bertahan. Selanjutnya, Wahyu menggambarkan pemandangan di sekitar takhta. Bahwa Wahyu 4 ayat 4 mengatakan, di sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, dikatakan di sini ada 24 tua-tua. Dalam mempertimbangkan identitas ke-24 tua-tua ini, pertama-tama tampak bahwa mereka berasal dari bumi. Kita baca di dalam Wahyu 5 ayat 9, dikatakan, engkau telah membeli mereka bagi Tuhan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 24 tua-tua berkata, engkau telah membeli atau menebus kami, menunjukkan bahwa mereka pasti berasal dari bumi. Mereka telah masuk ke dalam senario bait suci surgawi setelah peristiwa Kalvari. Mereka memakai jubah putih, menunjukkan bahwa mereka benar dalam karakter, karena lenan halus atau jubah adalah kebenaran orang-orang kudus. Wahyu 19 ayat 8. Di bumi, mereka telah mengembangkan karakter Kristus. Mereka adalah para pemenang. Maka inilah pentingnya mahkota mereka. Bukan mahkota raja, mereka mahkota kemenangan yang diberikan Tuhan dan diteruskan bahkan menjadi raja. Namun, ingat kembali, mahkota ini adalah mahkota kemenangan. Jadi ada 24 penatua. Mereka berasal dari bumi. 24 tua-tua menyatakan bahwa mereka telah ditebus dari bumi.
mengenai kapan hal itu benar-benar terjadi, Rasul Paulus berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga dengan mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 8, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, menunjukkan bahwa banyak tawanan. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia memimpin banyak tawanan. Tawanan apa mereka ini? Tidak lain adalah tawanan kematian akibat dosa. Namun Tuhan kita tidak pernah memaksa siapapun. Jadi ini adalah tawanan yang rela. Tidak diragukan lagi tawanan kasih. Pada kenaikannya, dia memimpin mereka ke dalam kekerajaannya. Kristus di dalam kitab suci memberi petunjuk tentang identitas mereka. Dalam Wahyu 27 ayat 51 sampai 53 dikatakan, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sungguh satu peristiwa yang dramatis. Setelah kebangkitan Yesus, bangkitan Yesus itu membangkitkan mereka dari antara orang mati. Sekelompok orang Kristen yang menang. Orang-orang kudus yang mungkin juga adalah para martir. Yohanes Pembaptis bahkan mungkin ada di rombongan itu. Apa tujuan kunjungan mereka ke banyak orang di Yerusalem? Walaupun sebelumnya akhirnya mereka diangkat ke surga. Inilah ketika Yesus bangkit dari kematian, para prajurit Romawi diperintahkan untuk menyebarkan desas-desus bahwa para murid telah mencuri tubuh Yesus. Ini dilakukan untuk menyembunyikan kebenaran besar tentang kebangkitan Yesus. Roh Nubuat mengatakan untuk melawan desas-desus ini, Tuhan membangkitkan rombongan khusus ini yang pergi ke kota dan menampakkan diri kepada banyak orang, memberitahu mereka tentang kebangkitan mereka sendiri, tetapi khususnya tentang kebangkitan Yesus dari Nazaret yang membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang sejati. Beberapa penatua mungkin juga telah mati di dalam kemartiran. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mereka adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka mungkin telah menjadi martir karena iman mereka kepada Tuhan sebelum kedatangan Kristus. Yang pertama, Wahyu sekarang melanjutkan dengan gambaran suasana yang mengelilingi takhta Tuhan. Dikatakan tadi 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Kalau kita sudah mulai di permulaan dengan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu, sebagai tanda di mana Yohanes sedang berada. Lalu kita lanjutkan. Itulah ketujuh roh Tuhan. Kita tidak usah menyangka-nyangka apa itu. Melainkan firman Tuhan menyatakan. Itulah ketujuh roh Tuhan. Beberapa kali dalam kitab Wahyu kita menemukan gambaran yang serupa. Nampaknya ini adalah deskripsi dari aktivitas yang tak penting-tingginya dan menakjubkan yang berhubungan dengan administrasi alam semesta. Di sini kita diperlihatkan sekilas tentang takhta Tuhan sebagai pusat pemerintahan. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa bekerja. Ketujuh roh adalah istilah yang menggambarkan Roh Kudus, oknum ketiga ketuhanan. Karena 7 menunjukkan kelengkapan dan kontinuitas. Bahkan kitab suci
memberikan 7 keunggulan kepada Roh Kudus. Yesaya 11 ayat 2 mengatakan Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kelengkapan yang ada di dalam diri Kristus. 7 kelengkapan ini, ketuhanan, hikmat, pengertian, penasehat, keperkasaan, pengenal, dan patut dihormati. Sejak hari Pentakosta tahun 31, Roh Kudus telah berdiam di bumi. Pribadi ini yang ilahi ada di mana-mana. Ada alasan khusus mengapa dia tinggal di bumi. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tempat tinggal Roh Kudus ada di bumi ini. Yesus berkata selanjutnya, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kita memiliki penghibur agung bersama kita terus-menerus. Sekali lagi Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus berdiam di bumi sebagai wakil Kristus. Dia adalah Tuhan di bumi dan direktur pekerjaan Tuhan di bumi. Jadi 7 lampu api literal di bait suci surga itu melambangkan Roh Kudus di atas bumi. Kemudian di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Lautan kaca ini adalah area luas yang bersinar di hadapan takhta Tuhan. Nah, kita mengenal di mana di dunia ini negara selalu ada di tengah-tengah kota utama membuat alun-alun yang luas. Nah, apa tujuan alun-alun ini? Tujuan alun-alun ini tidak lain adalah untuk menyediakan parade massal mereka. Pertemuan besar di mana para pemimpin juga menerima penghormatan dari rakyat. Di dalam kerajaan Tuhan, di bilik pertama dari tempat kudus yang menakjubkan ini, ada tempat berkumpul yang luar biasa yang disebut lautan kaca. Kitab Wahyu menggambarkan salah satu kelompok yang akan berkumpul di lautan kaca. Luar itu sebagai berikut. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Tuhan dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Tuhan, dan nyanyian anak domba. Bukankah ini mendebarkan suatu hari kelak jika setia semua orang kudus termasuk Anda dan saya akan berdiri di atas laut kaca ini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jutaan demi jutaan orang yang ditebus akan berdiri di atas lautan kaca bersama dengan jutaan makhluk malaikat yang berlipat ganda. Yang ditebus akan bergabung dengan paduan suara surgawi yang agung untuk memuji yang maha tinggi. Ini mengungkapkan luasnya bilik pertama dari bait suci surgawi dan menegaskan gambaran yang ditulis oleh Nyonya White bahwa di mana bait surgawi tempat tinggal raja segala raja, di mana ribu melayani dia dan 10.000 kali 10.000 berdiri di hadapannya. Bait itu dipenuhi dengan kemuliaan takhta
abadi, di mana serafim penjaganya yang bersinar menutupi wajah mereka dalam pemujaan. Tidak ada bangunan duniawi yang dapat mewakili keluasan dan kemuliaannya. Adegan selanjutnya di sekitar singgasana agak aneh saat pertama kali dibaca. Wahyu 4 ayat 6-8 dan sampai 8 dikatakan, di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung raja wali yang sedang terbang. Dari keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ini benar-benar pemandangan yang mengesankan, namun menarik. Siapakah keempat makhluk hidup ini? Mereka digambarkan penuh dengan mata di depan dan di belakang. Mereka memiliki mata di mana-mana untuk melihat di depan dan di belakang mereka. Yeskiel dalam penglihatannya tentang takhta juga menggambarkan makhluk hidup ini sebagai berikut. Seluruh badan, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Zakaria juga menulis permata yang bermata 7. Sekali lagi Wahyu di mana dikatakan tentang anak domba di depan takhta, dikatakan dia memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Maka mata selalu menunjukkan kecerdasan yang sempurna. Tetapi maknanya lebih dalam dari itu. Kunci misteri ini terdapat dalam kitab Daniel, sebuah kitab yang berhubungan erat dengan kitab Wahyu. Ketika Daniel menggambarkan makhluk surgawi di sekitar takhta, dia menggunakan kata yang bermakna. Makhluk surgawi ini disebut sebagai pengamat, penjaga, dan tentu saja mereka menggunakan mata mereka untuk memperhatikan, mengacu pada apa yang mungkin mereka saksikan. Biasanya bala tentara surgawi sangat memperhatikan apa yang terjadi di bumi. Tetapi ayat ini mengacu pada kewaspadaan di surga. Itu mewakili kewaspadaan abadi, kewaspadaan tanpa lelah, kesadaran tak terbatas dari makhluk surgawi yang melayani Tuhan. Dia yang tidak terlelap atau tertidur. Yesus menyinggung makhluk surgawi ini ketika ia berkata, ingat, jangan menganggap rendah. Jangan menganggap rendah apa yang seorang dari anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi, para makhluk ini memperhatikan bahkan apa mimik Yesus. Apa maksud Yesus yang akan dia lakukan. Dan Yesaya 6 ayat 2 mengatakan bahwa ia mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dengan 2 sayap, serafim menutupi wajah mereka, menunjukkan kehormatan kepada yang Maha Tinggi. Dengan 2 sayap, mereka menutupi kaki mereka, menunjukkan kerendahan hati mereka. Dan dengan 2 sayap mereka terbang, menunjukkan tanggapan mereka terhadap perintah Tuhan. Yesaya 6 ayat 3 mengatakan pula, dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Katanya, kudus,
kudus. Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah makhluk yang sama yang dilihat Yohanes di Wahyu pasal 4 ini. Yesaya menyebut mereka serafim yang menunjukkan urutan khusus malaikat. Perintah khusus para malaikat yang terus-menerus menghadiri takhta Tuhan ditetapkan sebagai serafim dan keruwi. Keempat makhluk hidup ini juga digambarkan sebagai yang memiliki wajah singa dan lembu dan bermuka manusia dan raja wali. Yeskiel menunjukkan bahwa mereka masing-masing memiliki 4 wajah yang berbeda. Yeskiel 1 ayat 10 mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Reaksi awal kita terhadap gambar ini mungkin adalah bahwa makhluk ini pasti agak aneh penampilannya ya. Namun kita perlu ingat bahwa ini hanyalah deskripsi dari penulis berdasarkan pengalaman mereka yang terbatas yang memungkinkan mereka membedakan berbagai jenis wajah yang diamati pada makhluk-makhluk ini. Di dalam banyak adegan mereka tentu akan mengesankan dalam penampilannya. Mari kita sekarang mempertimbangkan pentingnya 4 wajah dari malaikat yang fantastis ini. 4 wajah ini menampilkan 4 aspek ketuhanan, khususnya Yesus Kristus, Putra Tuhan. Singa menunjukkan kebangsawaannya. Lembu melambangkan pelayanan dan pengorbanannya. Sementara manusia melambangkan kemanusiaannya yang melibatkan pengantaraannya dan keimamatannya. Sedang yang keempat, Raja Wali yang terbang ke langit melambangkan keilahiannya yang melihat segala sesuatu. 4 wajah juga dapat mewakili aspek lain dari ketuhanan. Di dalam singa kita memiliki keberanian dan keperkasaan. Pada lembu kita memiliki kekuatan dan kesabaran. Pada manusia kita memiliki simpati dan akal budi. Di Raja Wali kita melihat inspirasi. Perhatikan juga bahwa wajah masing-masing dari keempat makhluk ini. Raja mewakili kepada keluarga masing-masing. Singa adalah raja binatang buas. Lembu adalah pemimpin ternak dan manusia adalah kepala umat manusia dan Raja Wali adalah penguasa burung-burung. Makhluk-makhluk ini menggambarkan kerajaan dan kepemimpinan Tuhan kita yang agung di dalam semesta alam. Dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ketika Israel tinggal di padang gurun, ke-12 suku itu dibagi menjadi 4 kelompok di sekitar kemah suci. Masing-masing dari keempat kelompok memiliki panji. Panji Yehuda adalah singa, wakil dari suku raja. Panji Efraim menunjukkan lembu atau anak lembu. Panji Ruben memiliki wajah seorang manusia. Panji Dan memiliki seekor Raja Wali. Panji-panji ini adalah simbol Mesias yang akan datang. Ketika kita sampai pada perjanjian baru, setelah Mesias datang, kita menemukan dalam keempat Injil bahwa simbolisme ini yang sama ditemukan. Dalam Injil Matius, kita memiliki Yesus yang ditampilkan sebagai raja. Raja yaitu singa. Dalam Injil Markus, kita memiliki Yesus yang disajikan sebagai hamba dan korban pengorbanan. Dalam Injil Lukas, kita memiliki Yesus yang ditampilkan sebagai anak manusia, yang menunjukkan kemanusiaannya. Dalam Injil Yohanes, penekanannya adalah pada keilahian Yesus. Simbol-simbol ini melambangkan tidak lain yang terdapat di dalam
diri Yesus. Sifat-sifat keberanian, simpati, kesabaran, dan aspirasi, cita-citanya dalam menghidupkan dia di dalam diri kita. Yesus dalam keberadaannya di bumi menghidupkan sepenuhnya karakteristik yang indah. Roh nubuat mengatakan di dalam testimony to the church dalam Yeskiel 1 dan 10, sang nabi menggambarkan suatu penglihatan tentang takhta Tuhan. Dia melihat kendaraan raksasa seperti kereta mendekat dari langit utara. Itu terdiri dari roda raksasa yang setinggi langit. Roda ini adalah roda hidup, terbuat dari kerub. Di atas roda hidup raksasa ini ada cakrawala, takhta, dan di atas fondasi ini ada singgasana. Di singgasana ini ada dia dengan penampilan seorang manusia. Dia ini adalah yang kekal. Salah satu peran makhluk malaikat adalah untuk mengangkut Tuhan. Ini sepertinya merupakan metode pilihan Tuhan ketika dia bepergian dalam urusan kenegaraan. Mazmur 18 ayat 11 mengatakan, ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Kita sekarang menyadari ini adalah kebenaran yang sebenarnya. Tuhan kita yang agung bertakhta di atas kerub, dan saat mereka melintasi melalui wilayah ruang yang luas, Tuhan seolah-olah terbang. Dan saat dia berjalan dalam keadaan di atas takhtanya. Mazmur 68 ayat 17 mengatakan, kereta-kereta Tuhan puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Ini bukan hanya metode pengangkutan yang dipilih untuk Allah Bapa, tetapi juga dari Putra. Ketika Yesus kembali ke surga setelah kebangkitannya, dia dikelilingi oleh awan, malaikat yang menghilang dari pandangan saat dia melakukan perjalanan melalui langit ke dalam kekerajaannya. Perhatikan pernyataan dari roh nubuat ini mengenai bentuk transportasinya. Dia naik perlahan-lahan dari antara mereka, ditarik ke surga oleh kekuatan yang lebih kuat daripada daya unik tarik duniawi manapun. Saat dia lewat ke atas, murid-murid yang terpesona melihat dengan mata tegang untuk melihat sekilas terakhir dari Tuhan mereka yang naik. Awan kemuliaan menyembunyikan dia dari pandangan mereka. Dan kata-kata itu kembali kepada mereka ketika kereta malaikat yang berkabut itu menerima dia. Sesungguhnya aku selalu bersamamu, bahkan sampai ujung dunia. Malaikat Tuhan dalam bentuk kereta yang perkasa membawa Tuhan Yesus kembali ke surga. Di sini kita melihat para malaikat istimewa ini memenuhi peran mereka. Tapi itu tidak berhenti di situ. Ketika umat Tuhan naik ke surga, mereka juga akan melakukan perjalanan dengan bentuk transportasi khusus ini. Great Controversy mengatakan orang-orang kudus yang bangkit diangkat untuk menemui Tuhan mereka di udara. Malaikat mengumpulkan umat pilihan dari 4 mata angin, dari satu ujung surga ke ujung lainnya. Anak-anak kecil dibawa oleh malaikat suci ke pelukan ibu mereka. Teman-teman yang telah lama dipisahkan oleh maut dipersatukan. Tidak akan pernah lagi berpisah. Dan dengan lagu-lagu kegembiraan naik bersama ke kota Tuhan. Di setiap sisi kereta berawan ada asap, ada sayap, dan di bawahnya ada roda hidup. Dan saat kereta meluncur ke atas, roda-rodanya berseru bahkan kudus, dan sayap saat bergerak berseru kudus, dan rombongan malaikat berseru kudus, kudus, kudus.
Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dan seruan umat yang ditebus. Haleluya. Saat kereta bergerak maju menuju Yerusalem baru. Ini adalah gambaran yang luar biasa ketika umat Tuhan naik ke rumah Bapa. Mereka juga akan naik dengan kereta malaikat yang diperkasa dan hidup. Penggambaran serupa ditampilkan oleh Nabi Daniel dalam pasal ke-7. Dia menceritakan tentang yang maha tinggi, yang memindahkan taktanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Bahkan di tempat kudus surgawi, Bapa diangkut oleh kerub dalam bentuk kereta api yang mulia. Nabi kemudian menjelaskan bagaimana setelah yang lanjut usianya dipindahkan ke bilik kedua, bilik maha suci, dari bilik suci yang luas di mana penghakiman ditetapkan. Anak manusia, Yesus, dibawa oleh awan-awan langit kehadiran Bapa. Awan di langit adalah istilah yang menggambarkan para malaikat Tuhan tanpa henti-henti menyerukan suci, suci, suci. Itu bukan sekedar ritual kosong. Jelas bagi kita bahwa memuji yang Maha Kudus tidak mungkin membosankan. Karena itu akan bertentangan dengan semangat surga. Tidak diragukan lagi, pujian itu akan spontan. Tuhan tidak akan menerima apapun kecuali pujian yang tulus. Karena pribadi ketuhanan begitu menakjubkan, begitu mengesankan, begitu mengharukan, begitu luar biasa, sehingga para kerub tidak dapat menahan diri ketika mereka melihat Tuhan mereka yang agung dan luar biasa. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu. Kita sampai pada ayat penutup dari Wahyu 4. Di sini makhluk hidup digambarkan memimpin penghuni surga lainnya dalam penyembahan dan pujian. 4 makhluk hidup itu memimpin surga dalam pemujaan. Mereka menyerukan kudus, kudus, kudus. Tuhan, Tuhan dan yang Maha Kuasa. Mereka menggambarkan kebenaran keberadaan Tuhan yang kekal dalam 3 bentuk waktu, yaitu yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kudus, suci, suci, suci. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Mereka memberikan kemuliaan, kehormatan, dan terima kasih. Dan 24 tua-tua mengikuti contoh dari 4 makhluk itu dan melemparkan mahkota mereka ke hadapan takhta. Para penatua meletakkan mahkota mereka sebagai pengakuan bahwa kemenangan mereka diperoleh hanya melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Mereka kemudian menyatakan, layaknya Bapa, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Di sini terungkap alasan kebenarannya untuk memuliakan Tuhan, alasan penyembahan kita, alasan mendasar mengapa Tuhan layak menerima semua pujian kita. Itu karena Dia menciptakan kita. Hanya Dia yang berhak menuntut ketaatan kita sepenuhnya. Inilah alasan kita untuk beribadah, untuk bertunduk kepada Tuhan kita. Kita sekarang diberi alasan Tuhan untuk menciptakan kita. Inilah poin terindah dari keseluruhan pasal 11 ini.
Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan. Saat Tuhan menciptakan dunia ini, saat Dia menciptakan umat manusia, saat Dia membentuk Anda dan saya, itu dilakukan untuk kesukacitaannya. Dia membuat segala sesuatu demi sukacita hatinya. Dan mereka terus memberikan sukacita kepadanya. Pengetahuan tentang fakta ini sangat menginspirasikan. Meskipun manusia telah meninggalkan Tuhan, mereka dapat diperdamaikan dengannya melalui Injil dan dapat diciptakan kembali menurut gambar Tuhan. Penciptaan kembali dan pemulihan kita menyenangkan Tuhan. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat. Karena kita sadar dan mengakui Dia pencipta dan juru selamat kita. Satu-satunya meterai yang menandakan kita umat sisanya adalah peliharalah hari Sabat. Karena disitulah kita mengakui bahwa Ialah yang telah memelihara kita sampai Ia datang kembali. Ialah yang menciptakan kita dan yang telah mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Saya ingin berdoa. Oh, puji syukur kepadamu, Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat memandang hadirat-Mu, mengerti akan hadirat-Mu yang maha mulia, di mana kami dapat hadir di takhta-Mu yang maha agung. Tangan-Mu yang menyongsong kami, menerima kami di kerajaan-Mu. Biarlah ini segera menjadi kenyataan yang gemilang dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Ketika kita akan menyaksikan kegembiraan luar biasa yang Tuhan alami saat Dia menerima kita. Oh, semoga umat manusia dapat menyadari kedalaman keinginan di hati Tuhan untuk menerima kita kembali. Dia memiliki sukacita di dalam kita, dan itu menggetarkan bahwa sebagai konsekuensinya kita akan memiliki sukacita yang tak terbatas di dalam Dia. Salah satu suka terbesar di dalam hidup kita adalah di mana kita dikasihi, diterima, dan di mana kita bersukacita. Dan Dia sangat bersukacita kita karena kita terima dan masuk dalam kerajaan-Nya. Sungguh suatu inspirasi untuk percaya, mengikuti, mentaati, dan setia kepada Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus yang agung. Semoga kita tetap setia sampai Ia datang kembali. Inilah doa dan harapan saya di dalam setia kepada Tuhan. Semoga kasih Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Om. Betapa agungnya kerajaan-Mu. Terlebih betapa besarnya kasih setiamu. Kami sungguh bersatu hati untuk hidup setia. Sehingga apabila Engkau datang kembali, tidak sia-sia pengorbanan darah-Mu itu. Ya Bapa, kami percaya tidak lama lagi akan kami bersama-sama berada di hadapan hadirat-Mu. Karena kemuliaan-Mu akan menjadi kenyataan, seluruh jagat raya ciptaan-Mu bersorak-sorai memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, namun ampunilah segala dosa-dosa kami, sehingga kami ini layak untuk diangkat bersama-sama
semua yang ada di dunia ini, yang adalah umat sisamu, mengunjungi kerajaan surga yang engkau telah lama sediakan, yang tidak ada tirai pemisah antara takhtamu dan pertemuan kami. Dalam nama Yesus yang indah, yang adalah penebus dan juru selamat kami. Amin. 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 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Salah yang Datanglah datanglah kerajaanmu. Jadilah Jadilah kehendakmu tadi di di bumi bumi seperti seperti di surga. Hari ini berikanlah makanan kami pada yang hari ini, secukupnya, makanan kami dan secukupnya, ampunilah kami dan ampunilah daripada kami kesalahan akan kami, kesalahan kami, dan juga seperti jangan kami juga mengampuni Ampuni orang orang yang bersalah kepada kami. dan Dan janganlah membawa kami ke ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tetapi tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena karena engkau Engkau Engkaulah yang yang mempunyai kerajaan kerajaan dan kuasa kemuliaan. dan dan kemuliaan kemuliaan selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Trisna sudah pimpin acara. Ini Trisna ya akhirnya muncul kembali setelah lama menghilang. Terima kasih banyak, Tuhan berkati Trisna. Sama-sama. Terima kasih juga Om Dali.